Asap tipis masih mengepul dari sisa-sisa kayu jati yang menghitam, menari-nari ditiup angin laut yang membawa aroma sangit yang menyesakkan paru-paru. Keheningan pagi itu pecah oleh suara deru mesin mobil-mobil mewah yang berhenti di depan garis blokade. 3 buah sedan hitam mengkilap, simbol status yang dulu sangat akrab bagi Kamal. Kini nampak seperti rombongan pelayat yang datang bukan untuk berduka, melainkan untuk memastikan bahwa sang mayat benar-benar sudah tidak bernyawa. Pintu mobil terbuka. Mas Hendra turun dengan setelan jas abu-abu yang licin, diikuti oleh Mbak Santi yang menutupi hidungnya dengan sapu tangan sutra beraroma parfum mahal. Di belakang mereka, berdiri seorang pria paruh baya dengan tas jinjing kulit, seorang kurator bank. "Kenapa kalian kesini?" "Untuk merayakan keberhasilan Marsha membakar tempat ini. Jangan menyalahkan orang lain atas kebodohanmu sendiri," bentak Mas Hendra. "Inilah akibatnya jika kau tidak mendengar kami. Paman sudah memperingatkanmu, ibu sudah menangis memohon agar kau pulang. Tapi kau lebih memilih janda ini dan gubuk busuk ini daripada martabat keluarga Wijaya. Kasih tidak pernah memintaku tinggal. Aku yang memilih tetap di sini karena aku menemukan sesuatu yang tidak pernah kalian miliki, hati yang tulus." "Hati yang tulus tidak bisa membayar utang bank, Kamal." Mas Hendra melempar sebuah amplop ke arah kaki Kamal. "Itu tiket pesawat ke Jakarta. Atas nama ayah, ini tawaran terakhir. Tinggalkan perempuan ini sekarang juga, ikut kami pulang, dan ayah akan membereskan semua utangmu. Kau akan kembali ke kantor, dan kita akan berpura-pura bahwa kegilaan di Bintan ini tidak pernah terjadi." Kamal menatap amplop itu, lalu menatap Kasih yang kini menunduk, bahunya berguncang menahan tangis. Ihsan mencengkeram tangan ibunya dengan ketakutan, matanya yang besar menatap Mas Hendra seolah melihat monster. "Pulanglah, Pak Kamal," bisik Kasih, suaranya nyaris hilang di telan angin. "Mas Hendra benar, Bapak tidak pantas di sini. Bapak pantas di gedung tinggi, bukan di atas arang seperti ini. Pergilah bersama keluarga Bapak." "Jadi," Kamal memulai, suaranya terdengar dingin dan tenang. "Kalian datang saat aku jatuh, saat hartaku terbakar, saat aku dihina oleh media, hanya untuk menawarkan sebuah pelarian yang pengecut." "Ini bukan pelarian, ini pemulihan," seru Mas Hendra. "Tidak, Mas, ini adalah penghinaan terhadap setiap tetes keringat yang kubuang di sini." Kamal memungut amplop tiket itu dari tanah. Ia merobeknya menjadi 2, lalu 4, lalu menjadi serpihan kecil yang ia biarkan terbang di bawah angin laut. Wajah Mas Hendra memerah padam. Kau benar-benar sudah tidak punya akal sehat?" Rombongan keluarga Wijaya itu akhirnya masuk kembali ke mobil mereka. Suara ban yang berdecit keras saat mereka pergi meninggalkan debu yang beterbangan, menambah kesan pahit di udara. Kamal berdiri diam sampai mobil itu menghilang dari pandangan. Rizal dan Pak Mat datang menghampiri mereka dengan wajah yang lelah namun penuh semangat. "Pak Kamal, Pak Haji Mansur bilang, kita bisa pakai lahan di pesisir desa tetangga. Itu tanah wakaf desa, bank tidak bisa menyentuhnya," seru Rizal. Sepanjang pagi itu, pemandangan di resto tepian Bintan yang hangus nampak sangat kontras. Di bagian depan, petugas bank sibuk memagari reruntuhan dengan kawat berduri dan papan sita. Namun di bagian belakang, di atas dermaga kayu yang bergoyang, asap dari tungku kayu mulai mengepul. Kamal ikut mengangkat kayu, memindahkan sisa-sisa piring yang selamat, dan bekerja bahu-membahu dengan para nelayan. Ia tidak lagi terlihat seperti Tuan Muda Wijaya. Ia nampak seperti seorang pejuang yang telah menemukan rakyatnya. Tiba-tiba, seorang jurnalis lokal yang sejak kemarin memantau kasus mereka mendekat. "Pak Kamal, apa komentar Anda mengenai penyitaan lahan ini dan pernyataan keluarga Anda yang menyebut Anda sudah tidak waras?" Kamal berhenti sejenak. Ia menatap kamera jurnalis itu dengan pandangan yang tajam dan berwibawa. "Katakan pada publik, keluarga Wijaya boleh menyita harta saya, bank boleh mengambil lahan saya, dan musuh saya boleh membakar bangunan saya. Tapi mereka lupa satu hal,
Mereka tidak bisa menyita matahari yang terbit setiap pagi, mereka tidak bisa membakar laut yang memberi kami makan, dan mereka tidak akan pernah bisa membeli kesetiaan rakyat kecil yang berdiri di belakang saya. Jurnalis itu terpaku, mencatat setiap kata dengan kagum.